Halo Sobat MBO, kembali lagi di channel Mitra Berdaya Optima dengan saya Kibar. Dan kali ini kita akan membahas tentang ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu. ISO 9001 adalah standar manajemen mutu yang akan membantu perusahaan Anda untuk menjaga kualitas, kemudian juga membantu membuka peluang, dan juga memberikan efisiensi operasional. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas terkait ISO 9001 dan Anda akan mengetahui apa itu ISO 9001 dan bagaimana Anda bisa mendapatkan sertifikasi. Kenapa ISO 9001 penting? Yang pertama ada customer focus. ISO 9001 menempatkan pelanggan sebagai pusat dari perhatian. Organisasi wajib memahami kebutuhan dari pelanggan, memantau kepuasan, dan terus meningkatkan mutu dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Yang kedua, ada efisiensi dan hemat biaya. ISO 9001 membantu mendokumentasi proses dan juga mengambil keputusan berdasarkan data. Kemudian ISO 9001 juga membantu mengurangi kesalahan, mempercepat proses, dan tentu saja mengurangi biaya. Yang ketiga, ada reputasi dan akses pasar. Sertifikat ISO 9001 meningkatkan kepercayaan klien dan sering menjadi syarat tender pemerintah maupun perusahaan besar. Yang terakhir adalah peningkatan berkelanjutan. Siklus ISO 9001 menggunakan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Siklus ini mempersiapkan perusahaan dan juga produk untuk menghadapi tantangan yang ada di pasar. ISO 9001 dibangun atas 7 prinsip mutu utama, yaitu CLEPIR, Customer Focus, Leadership, Engagement of People, Process Approach, Improvement, Evidence-Based Decision, dan Relationship Management. Standar ini terdiri dari 10 klausul, mulai dari konteks organisasi hingga peningkatan berkelanjutan, dengan pendekatan proses dan risk-based thinking yang terintegrasi dalam PDCA. Yang selanjutnya, ada beberapa tahapan yang perusahaan harus lakukan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001. Yang pertama, gap analisis dan dokumentasi. Analisis gap untuk menemukan celah antara kondisi sekarang dan standar, lalu susun SOP dan instruksi kerja. Yang kedua, implementasi dan pelatihan. Terapkan SOP, latih tim, dan pastikan semua pihak terlibat agar sistem berjalan dengan efektif. Yang ketiga, audit internal dan pra-audit. Audit mandiri membantu menemukan dan memperbaiki kelemahan sebelum audit resmi. Yang keempat, ada audit eksternal. Audit eksternal terdiri dari 3 macam. Yang pertama, sertifikasi yang dilakukan di awal audit. Kemudian ada audit surveillance yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan tahunan. Dan yang ketiga ada audit resertifikasi sebagai pembaharuan dari sertifikat. Itu dia Sobat MBO pemaparan tentang ISO 9001 sampai tahap sertifikasi. Jangan lupa like dan subscribe dan lanjutkan playlist ke seri ISO MBO lainnya. Sampai bertemu lagi.